Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia mengukuhkan 6 orang anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP. Wakil Presiden menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian tahun 2024 secara virtual. 1 Juni 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2023 di lapangan Monas, Jakarta Pusat dengan mengenakan setelan pakaian adat Melayu. Inilah catatan Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia mengukuhkan 6 orang anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin 29 Mei 2023. Wapres mengajak kita semua termasuk anggota BP3OKP untuk bekerja sama secara sinergi, menghormati keberagaman, dan membangun Papua berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan berkelanjutan. Dalam kesempatan ini, Wapres berpesan, pertama, perhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua secara mendalam. Perbanyak mendengarkan agar kita dapat menciptakan kebijakan yang sesuai dengan realitas di lapangan serta menjawab harapan dan kebutuhan real masyarakat Papua. Kedua, segera bekerja dan bersinergi, mengambil langkah-langkah strategis serta mengharmonisasikan dan menjalankan berbagai kebijakan dalam kerangka percepatan pembangunan dan otonomi khusus Papua. Ketiga, bangun koordinasi dan sinergi dengan para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, juga segenap pemangku kepentingan terkait untuk meletakkan landasan kuat dalam pembangunan dan penanganan masalah Papua. Keempat, jagalah terus integritas yang melakukan tindak pidana korupsi dan memanfaatkan jabatan serta kewenangan demi kepentingan pribadi maupun golongan. Pada kesempatan ini juga saya mengajak untuk mempererat solidaritas dan persatuan. Saudara-saudara mempunyai tugas penting untuk turut mendukung dalam menciptakan situasi Papua yang aman dan damai. Mari bangun Papua yang lebih baik dengan semangat kebersamaan dan semangat persatuan. Selamat mengemban tugas mulia, jadilah pemimpin yang bijaksana, visioner dan penuh integritas, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, tanpa lelah, dan dengan hati yang tulus untuk membangun Papua yang lebih maju dan sejahtera. Keenam anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP yang dilantik adalah Albert Yoku, perwakilan dari Provinsi Papua, Irene Manibui, perwakilan Provinsi Papua Barat, Yosep Yanowo Yolmen, perwakilan Provinsi Papua Selatan, Pietrus Waini, perwakilan Provinsi Papua Tengah, Hantor Matuan, perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, dan Dr. Andes Otto Ihalau, perwakilan Provinsi Papua Barat. Selasa 30 Mei 2023, Wakil Presiden menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian tahun 2023 secara virtual. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan bahwa dalam dinamika perkembangan kondisi global, tidak hanya konteks geopolitik dan arsitektur ekonomi yang berubah, tetapi pendekatan teori dan praktik-praktik tata kelola pemerintahan juga turut berkembang, di mana berbagai negara pun beradaptasi melakukan penyesuaian struktural mengikuti konteks global yang tengah dihadapi. Jika tidak bergerak cepat, maka kita akan tertinggal dalam derasnya arus perubahan dan ketatnya persaingan antar bangsa. Menurut Wapres, berbagai organisasi internasional mengukur tingkat tata kelola pemerintahan setiap negara untuk menunjukkan tingkat kemapanan penyelenggaraan pemerintah, di antaranya terkait pelayanan publik dan iklim regulasi yang mampu mendorong daya tarik investasi. Kebijakan manajemen talenta dapat menjadi instrumen efektif untuk memilah dan memilih calon-calon pemimpin di berbagai tingkatan organisasi.
Kita mencita-citakan ASN Indonesia tidak hanya berdaya saing, unggul, dan andal, tetapi juga cerdas, lincah, dan memiliki empati yang menandakan kecerdasan emosional. Talenta-talenta terbaik ini juga harus diciptakan secara terukur dari waktu ke waktu, sehingga keberadaannya akan berkesinambungan. Hadirin sekalian, komitmen untuk mendorong kebijakan manajemen talenta merupakan bagian dari agenda strategis nasional dalam mewujudkan visi reformasi birokrasi, yakni pemerintahan kelas dunia di tahun 2024. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis dari berbagai pemangku kepentingan, baik di jajaran kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, perkuat langkah kolaborasi dalam mewujudkan peta jalan kebijakan manajemen talenta nasional. Petakan kendala yang dihadapi dalam 4 tahun terakhir ini, baik di level nasional maupun daerah, serta di setiap instansi yang beragam ekosistemnya. Indeks lapangan kerja masih rendah, Wapres instruksikan terobosan perluasan lapangan kerja baru saat memberikan arahan pada rapat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan di Istana Wakil Presiden. Disampaikan tentang lapangan kerja yang masih stagnan, Wapres meminta semacam ada langkah-langkah baru dari semua lembaga atau kementerian terkait. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Indonesia memiliki 65,82 juta jiwa penduduk yang berada dalam kelompok umur pemuda usia 16 hingga 30 tahun atau 24% dari penduduk Indonesia. Namun berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Agustus 2022, tingkat pengangguran terbuka pemuda Indonesia mencapai 13,93% pada 2022. Artinya setiap 14 dari 100 angkatan kerja pemuda tidak terserap dalam pasar kerja. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Sebelumnya saya ingin memberikan beberapa catatan. Pertama, capaian Indeks Pembangunan Pemuda IPP pada 2020 sebesar 51 atau menurun dibanding 2019 sebesar 52,81. Meski penurunan ini merupakan dampak dari pandemi, kita harus mengejar ketertinggalan IPP yang dalam RPJMN kita 2020-2024 ditargetkan sebesar 57,60. Selamat datang Pak Menteri Hukum. Jadi di RPJM kita itu targetnya 57,67 pada 2024. IPP ini mencakup 5 domain yang semuanya patut mendapat perhatian, yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kesempatan kerja, kepemimpinan, gender, dan diskriminasi. Nah, menurut data BPS pada 2022 terdapat 65,82 juta penduduk di dalam kelompok umur pemuda antara 16 sampai 30 tahun. Atau 24% dari total penduduk. Namun hasil survei Angkatan Kerja Nasional Sakernas Agustus 2022, tingkat pengangguran terbuka TPT pemuda mencapai 13,93% pada tahun 2020. Artinya sekitar 14
dari 14 orang dari 100 angkatan kerja, pemuda tidak terserap dalam pasar kerja. Nah, kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah. Perlu langkah-langkah strategis dari kementerian dan lembaga untuk mendayagunakan segenap potensi, baik lewat peningkatan efektivitas pelayanan kepemudaan, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan, kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan maupun juga tentu terobosan-terobosan lainnya. Nah, pada pertemuan ini saya minta para menteri dan kepala lembaga untuk melaporkan kesiapan dan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan tahun 2022-2024. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pesantren Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan. Dalam audiensi ini, Wapres menegaskan Ikatan Pesantren Indonesia harus dapat mengawal pemberdayaan pesantren dan perlu diketahui bahwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, lembaga pendidikan agama ini memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Ketiga peran ini memiliki kontribusi dalam memperkuat kemajuan negara melalui sumber daya manusianya, khususnya yang menempuh pendidikan di pesantren. Wapres juga menyampaikan, selain untuk memandu berjalannya 3 fungsi pesantren, Ikatan Pesantren Indonesia juga memiliki peran penting untuk mengawasi adanya dakwah radikal yang menyebabkan munculnya paham menyimpang di masyarakat. Wapres pun memberikan arahan agar dapat menjalankan tugas dengan maksimal. Ikatan Pesantren Indonesia perlu berkolaborasi dengan institusi-institusi terkait. Wakil Presiden memimpin rapat evaluasi dan kemajuan pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON serta rencana tingkat lanjut ke depan. Wapres dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Koordinasi Pusat bersama para menteri yang merupakan anggota Tim Koordinasi Pusat Desain Besar Olahraga Nasional membahas evaluasi dan kemajuan dari pelaksanaan DBON serta rencana tindak lanjut untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam periode 2022-2024. Sebagai tahap awal pelaksanaan roadmap desain besar olahraga nasional dalam jangka panjang, Wapres menekankan latar belakang diterbitkannya Perpres nomor 86 tahun 2021 yang merupakan implementasi atas arahan Presiden terkait rancangan ekosistem olahraga nasional dan tata kelola pembinaan atlet nasional. Ada beberapa rapat terakhir nih, rapat tentang DBON. Ya, Desain Besar Olahraga Nasional. Dan tahun terakhir ini alhamdulillah ada peningkatan prestasi, khususnya di SEA Games kita melebihi target medali yang sudah ditentukan. Artinya ada peningkatan. Yang keduanya, bola kita setelah 32 tahun kita menunggu bisa menjadi juara di SEA Games kemarin. Ini ada 2. Tetapi kita tentu tidak puas dengan apa yang sudah dicapai itu karena kita punya target-target yang lebih besar lagi. Oleh karena itu rapat hari ini kita melakukan evaluasi berbagai hambatan yang ada, baik aspek-aspek kelembagaan maupun juga aspek-aspek pembinaan dan juga koordinasi antar kementerian dan lembaga, termasuk juga peran daerah, termasuk DBOD, yaitu Desain Besar Olahraga Daerah, yang memang masih ada beberapa daerah yang perlu harus dikuatkan, dan juga hal-hal lain yang memang menjadi perhatian kita dengan harapan target kita sesuai dengan target DBON dapat tercapai. Sebagai arahan penutup, Wapres pun menekankan agar Menteri Pemuda Olahraga dapat mengawal pelaksanaan program, pemantauan, dan evaluasi secara terpadu dan berkala sehingga dapat diukur kualitas, capaian, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
31 Mei 2023, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin menerima audensi Forum Keluarga Alumni atau Vokal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di kediaman resmi Wapres Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Menurut penuturan juru bicara Wapres, Mas Dugi Baidlawi, kedatangan Vokal IMM kali ini utamanya untuk memohon restu dan kehadiran Wapres pada acara Musyawarah Nasional kelima Vokal IMM yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 22 hingga 25 Juni 2023 di Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut Mas Duki, rencana kehadiran Wapres pada acara tersebut akan banyak membahas isu-isu strategis nasional, terutama terkait jelang tahun politik 2024 dan pelaksanaan pemilu yang damai. Wapres menerima audensi Mizan Production dan Yayasan Surya Nusantara Abadi Inisiatif untuk membahas mengenai rencana pembuatan film yang bercerita tentang ketokohan Syekh Nawawi Al-Bantani. Juru bicara Wapres, Mas Duki Baidlawi, menyampaikan bahwa film tersebut mempunyai nilai sejarah yang penting karena kiprah Syekh Nawawi Al-Bantani dalam perjuangan melakukan dakwah Islam. Menurut Mas Duki, ketika menerima audensi tersebut, Wapres yang juga merupakan cicit dari Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan mengenai latar belakang sejarah yang sangat kental dengan nasionalisme, yaitu Geger Cilegon yang terjadi pada tahun 1888, di mana Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan salah satu tokoh penting dalam peristiwa perlawanan bersenjata rakyat Banten melawan pemerintahan Hindia Belanda tersebut. Berikut keterangan juru bicara Wakil Presiden RI, Mas Duki Baidlawi. Wakil Presiden menerima tamu dari Mizan Production dan yayasan yang menangani atau mendalami mengenai ketokohan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan yayasan ini bersama Mizan Production ya, itu bekerja sama untuk membuat satu film sejarah yang penting, yaitu sejarah kehidupan dan perjuangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebagaimana kita ketahui, Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah mahaguru ya dari para syekh-syekh atau ulama-ulama yang banyak menyebarkan ilmu agama di Nusantara ini. Wapres meminta guru olahraga disertifikasi. Menurut Wapres, program penyiapan guru olahraga bersertifikat harus dibuat sebab tanpa guru bersertifikat, kita tidak akan bisa mencapai prestasi. Dengan adanya guru olahraga tersertifikasi, akan meningkatkan peluang prestasi olahraga di tanah air. Wapres meyakini keberhasilan para atlet harus didorong sejak dini melalui pendidikan di sekolah, sehingga sekolah diharapkan mampu memfasilitasi keperluan olahraga, baik dari kurikulum, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Wapres memberikan apresiasi kepada para atlet yang telah berhasil meraih medali berbagai cabang olahraga pada laga SEA Games 2023. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku bakal menonton pertandingan persahabatan antara Tim Nasional Indonesia melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 19 Juni 2023. Bila tidak ada kegiatan lain, Wapres berpesan kepada skuad Timnas Indonesia agar jangan gentar saat bertanding melawan Lionel Messi dan kawan-kawan kelak. Ia mengatakan bahwa Indonesia harus memberikan perlawanan terhadap Argentina meski di atas kertas Argentina itu jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia. Bukan menang, jangan terlalu banyak kalahnya. Kalau seri lah saya. Iya, Argentina kan juara dunia, bisa mengimbangi permainannya. Jangan tidak ada perlawanan. Ya, harus bisa melawan. Soal kalah itu soal lain ya. Tapi melawan, bagaimana itu
bisa dilihat enak permainannya. Barangkali itu resepnya itu. 1 Juni 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2023 di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Mengenakan setelan pakaian adat Melayu berwarna hijau toska, dilengkapi kain bernuansa senada, Wapres tanpa hikmat mengikuti jalannya prosesi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023. Tema peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023 adalah gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Sesuai edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 1 tahun 2023 tentang pedoman upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023, pelaksanaan upacara dilaksanakan secara luring dan berpusat di lapangan Monas, Jakarta. Edaran ini juga mengatur seluruh instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah serta kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan institusi pendidikan untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023 secara luring di tempat masing-masing. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.